keluarga suamiku yang super. Namaku Widya. Aku baru saja menikah dengan suamiku, Mas Anton. Aku juga sudah memiliki rumah sendiri, sehingga setelah 1 minggu aku tinggal di rumah ibu mertuaku, aku dan Mas Anton memutuskan untuk tinggal di rumah kami. Sebenarnya rumah itu yang membeli adalah aku. Mas Anton saat ini masih karyawan biasa. Gajinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Sedangkan aku sendiri adalah pengusaha pabrik makanan ringan. Omsetku per bulan bisa sampai ratusan juta. Itu sebabnya aku mampu membeli rumah dengan harga miliaran rupiah. Meskipun penghasilanku jauh lebih besar dari suamiku, aku tidak pernah menyombongkan diri. Aku selalu menempatkan posisiku bahwa aku adalah seorang istri, harus menghormati suami. Namun, kebahagiaanku dan suami diusik oleh keluarga suamiku. Mereka tiba-tiba datang saat kami baru saja sampai di rumah baru. Mereka beralasan ingin melihat rumah baru kami. Aku sebenarnya tidak masalah, namun entah mengapa perasaanku tidak enak. Ibu mertuaku dan kedua adik iparku, mereka sangat antusias sekali ingin segera masuk ke dalam rumah baru kami. Mereka seakan tak pernah melihat rumah semewah itu, sehingga ekspresi ketiganya tidak bisa dikendalikan. Aku melihat suamiku agak malu dengan kelakuan keluarganya, tapi aku berusaha maklum dan mengerti. Mungkin mereka memang tidak pernah melihat rumah semewah ini, jadi ekspresi mereka tidak bisa dikendalikan. Widya, Mama boleh nggak nginep beberapa hari di sini? Ucap ibu mertuaku, Bu Yeni, dengan mata berbinar sembari melihat seisi rumahku. Aku sebenarnya agak keberatan, tapi tidak mungkin aku menolak permintaannya. Boleh kok Bu menginap di sini, ucapku. Iya, aku pengen banget tinggal di rumah ini. Boleh ya Mbak? Ucap Sally adik iparku. Iya boleh kalau mau menginap, tegasku. Aku agak meninggikan suara menginap. Sebab entah mengapa, aku merasa tidak enak. Aku takut jika mereka malah ingin tinggal di sini. Aku tidak mau serumah dengan ibu mertua, ditambah lagi dengan adik ipar. Aku hanya ingin berdua saja di rumah ini dengan suamiku. Aku bukannya pelit jadi menantu, tapi jujur, aku sangat ingin menikmati masa pengantin baru ini hanya berdua saja. Aku tidak ingin ada orang lain, termasuk keluarga suamiku. Ibuku saja yang seorang janda, aku biarkan tinggal sendirian dengan asisten rumah tangga. Karena aku tidak mau diganggu. Aku hanya ingin mandiri berdua dengan suamiku. Terserahlah kalau mau dibilang egois, tapi ibu mertuaku kan punya 2 anak lainnya, bisa menemani ia, karena keduanya belum menikah. Aku memang keberatan jika mereka bertiga harus tinggal di sini juga. Maksud kamu apa, Widya? Dengan meninggikan suara kata menginap. Kamu tidak suka kami di sini? Tanya Bu Yeni padaku. Bukan begitu, Bu. Aku boleh kok kalau kalian mau menginap. Belum selesai, aku mengucapkan kalimatku. Langsung dipotong begitu saja oleh Sally, adik iparku. Tapi Mah, aku pengen tinggal di sini juga. Rumahnya bagus. Aku nggak pernah loh Mah tinggal di rumah semewah ini, ucap Sally pada ibunya. Dia sembari melihat semua isi rumahku. Dia seperti mengagumi. Tapi jujur, aku agak ilfeel dengan gayanya itu. Iya Mah, aku juga pengen tinggal di rumah ini. Rumah ini kan besar. Kalau cuma diisi berdua aja pasti sepi, ucap Pras menambahkan keinginan adiknya. Hah, iya, benar ide kamu. Kita lebih baik tinggal di sini saja, daripada kita harus ngontrak di rumah itu. Udah sempit, masih ngontrak lagi, ucap ibu mertuaku menambahkan. Aku benar-benar panik. Kalau memang beneran mereka akan tinggal di sini, aku tidak mau, gumamku dalam hati. Aku melirik ke arah suamiku, namun ia malah mengajakku untuk masuk ke dalam kamar.
Aku mengerti, pasti ada sesuatu yang penting yang akan ia sampaikan. Sayang, boleh ya orang tuaku tinggal di sini sama adikku? Mereka dari dulu susah, gak pernah yang namanya bisa tinggal di rumah mewah seperti ini. Makanya, ketika anaknya bisa punya rumah mewah gini, pasti mereka pengen tinggal bersama kita di sini. Boleh ya sayang? Ucap Mas Anton memohon. Tapi Mas, aku gak mau ada orang lain di sini. Aku cuman pengen kita berdua aja. Aku ingin kita mandiri, Mas. Tidak diusik oleh orang lain, termasuk orang tuamu, saudaramu, dan juga orang tuaku. Kamu tahu kan, Mas, ibuku seorang janda. Dia hanya tinggal berdua saja dengan asisten rumah tanggaku. Aku sanggup loh, Mas, melakukan itu hanya demi agar kita bisa tinggal berdua. Tidak ada ikut campur dari orang tua, Mas. Tolonglah mengerti. Ucapku dengan tegas pada Mas Anton. Tapi suamiku terus saja memaksa. Kamu benar-benar keterlaluan, Widya. Mau atas izinmu atau tidak, aku akan tetap membiarkan ibu dan juga adik-adikku tinggal di sini. Terserah. Ucap Mas Anton dengan kasarnya, kemudian ia pergi. Aku sangat terkejut dengan sikap suamiku itu. Tidak pernah selama ini ia kasar padaku. Ini kali pertamanya, membuat aku sangat terkejut. Kenapa, Mas? Kamu begitu membela orang tuamu dan juga adik-adikmu. Padahal jelas, rumah ini milikku, aku yang berhak menentukan. Kenapa kamu jadi berubah? Ucapku, meskipun suamiku tak mendengarnya lagi, sebab ia sudah pergi dari kamar. Akhirnya, ibu mertua dan juga kedua adik iparku jadi menginap di rumahku. Ini sudah berjalan selama 2 minggu. Iya, mereka menginap sudah 2 minggu. Dan tidak melakukan apapun di rumah ini. Hanya makan tidur dan senang-senang saja. Sementara semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh asisten rumah tangga. Aku tidak masalah, tapi aku tidak nyaman dengan keadaan ini. Sebab mau apa-apa, aku jadi terbatas, tidak bisa bebas. Aku yang memang selalu memakai kerudung, tapi kalau di rumah, aku membukanya. Namun semenjak ada adik iparku di rumah ini, aku jadi tidak bebas. Aku harus selalu mengenakan kerudung setiap saat. Hanya di kamar saja tempatku yang paling bebas. Selebihnya tidak bisa. Padahal mauku di rumah ini aku bisa melakukan apapun. Tapi karena ada mereka, jadi semuanya terhambat. Pengeluaranku pun membengkak. Mana suamiku belum beri uang nafkah pula. Semuanya masih pakai uangku karena dia belum gajian. Mereka benar-benar boros. Setiap kali mandi harus selalu pakai air panas. Padahal cuacanya tidak pula dingin. Itu membuat pengeluaranku menjadi semakin membengkak. Hingga akhirnya aku tak bisa lagi menahan diri. Di saat kami sedang makan malam, dengan terang-terangan dan gamblang, aku menyindir mereka yang sudah terlalu lama menginap di rumah ini. Maaf, Bu. Kalau boleh tahu, kapan ya ibu pulang? Tanyaku basa-basi. Namun sepertinya pertanyaanku ini menyinggung perasaan ibu mertuaku. Kenapa kamu nanya begitu? Kamu gak suka kami di sini? Ucapnya dengan nada tinggi. Sepertinya ibu mertuaku benar-benar tersinggung. Bukan begitu, Bu. Aku gak masalah kok kalau kalian nginap. Tapi kan rumah kontrakannya sayang kalau nggak ditempati. Kan masih beberapa bulan lagi yang sudah dibayar oleh Mas Anton. Ucapku beralasan. Padahal sebenarnya aku ingin mereka segera keluar dari rumahku. Halah, bilang aja kalau kamu nggak suka kami di sini. Ya udah, biar kami keluar malam ini juga. Ucap ibu mertuaku. Kemudian ia membanting sendok yang masih dia pegang ke atas piring. Suaranya sangat nyaring, hingga membuat gendang telingaku terasa sakit. Ibu mertuaku kemudian berdiri lalu menggebrak meja. Aku sangat syok, tapi aku berusaha untuk tetap tenang. Beliau segera menuju ke kamarnya. Tak lama kemudian, ibu mertua dan juga adik iparku sudah menenteng tas dan juga koper mereka.
Mau kemana, Bu? Tanya aku basa-basi. Padahal aku sudah tahu kalau mereka akan keluar dari rumah ini. Sebenarnya aku senang. Nanti tinggal minta maaf saja kalau mereka tersinggung dengan ucapanku malam ini. Tapi lagi-lagi, Mas Anton menghalangi mereka semua. Itu membuatku sangat kesal. Ma, Pras, Sally, aku mohon kalian jangan pergi. Maafin ucapan Widya tadi. Sekarang kalian kembali ke kamar kalian ya. Jangan pergi. Ucap Mas Anton memohon pada keluarganya. Ya ampun Mas, kenapa sih kamu gak ngerti perasaanku? Hanya keluargamu saja yang kamu pahami, sedangkan aku. Namun semua itu hanya bisa kukatakan di dalam hati. Sekarang Mas Anton malah melihat tajam ke arahku. Dengan cepat ia menarik tanganku dengan kasar, kemudian membawaku ke kamar. Kamu itu apa-apaan sih? Tega sekali dengan keluargaku. Jangan mentang-mentang kamu kaya ya. Kamu bisa seenaknya mengusir mereka seperti itu. Mereka itu keluargaku. Kamu harus menyayanginya. Jangan seperti ini. Kalau kamu tidak mengizinkan keluargaku tinggal di rumah ini, aku pun akan keluar dari rumah ini. Ucap suamiku dengan nada tinggi. Aku semakin syok. Tidak kusangka dia semarah ini. Padahal niatku sangatlah baik. Aku hanya ingin berdua saja dengannya di rumah ini. Tapi Mas, bukan begitu maksudku. Aku mau kok Mas bayari kontrakan mereka. Asalkan mereka nggak tinggal sama kita Mas, aku nggak nyaman. Aku nggak bisa bebas karena harus ada adik ipar laki-laki. Aku nggak bisa leluasa di rumahku sendiri Mas. Tegasku. Aku bicara seperti ini agar Mas Anton bisa mengerti. Aku harap dia tidak salah paham lagi dengan maksudku. Sudahlah, aku tidak mau tahu alasannya. Kamu itu terlalu lebay. Kalau besok mereka tetap keluar dari rumah ini, maka aku juga akan ikut keluar bersama mereka dan tidak akan kembali lagi ke rumah ini. Ancam Mas Anton. Hal itu semakin membuatku terkejut. Tidak kusangka, demi keluarganya suamiku sampai rela melakukan hal seperti ini, bahkan mengancamku. Oke Mas, oke. Aku izinkan mereka tinggal di sini. Tapi ada syaratnya. Mereka, adik-adikmu, harus kerja Mas. Jangan cuman makan tidur aja. Gak ngapa-ngapain. Kuliah juga males-malesan. Aku gak mau Mas menampung mereka kalau mereka tetap seperti itu. Ucapku dengan tegas. Ya, aku tahu bagaimana sifat adik-adik iparku itu. Mereka sangat pemalas sekali orangnya. Selama ini yang membiayai hidup dan juga kuliahnya adalah suamiku. Emang mereka bisa kerja apa? Mereka itu masih kuliah. Gimana caranya kerja sambil kuliah? Tanya suamiku padaku. Mas, mereka itu masih muda. Masih punya tenaga yang kuat. Bisa kerja sambil kuliah. Itu lebih baik daripada mereka hanya bermalas-malasan. Kuliah pun juga kuliah tidak serius, Mas. Makanya, aku tidak setuju jika kamu terus membiayai mereka. Lebih baik kan mereka membiayai kuliahnya dengan uang sendiri. Gini aja Mas, biar kita sama-sama enak. Lebih baik adik-adikmu itu kerja di pabrikku aja. Jadi mereka bisa aku gaji. Gak tinggal di sini secara cuma-cuma dan menghabiskan biaya yang banyak. Aku gak sanggup Mas, kalau harus menghidupi orang tuamu juga di rumah ini. Sedangkan kamu saja belum memberiku nafkah. Kalau kuhitung-hitung ya Mas, gajimu aja gak cukup Mas untuk biaya hidup kita selama sebulan. Kalau cara hidup mereka seperti itu. Mereka itu boros. Belum lagi kalau makan harus yang enak terus. Gimana Mas? Aku gak sanggup kalau seperti ini. Eluhku pada Mas Anton. Suamiku tampak seperti berpikir, aku harap setelah ini dia sadar bahwa aku tidak bisa dia manfaatkan begitu saja. Aku tidak mau menampung mereka semua kalau caranya seperti ini. Pemalas, boros, dan suka menghambur-hamburkan uang. Belum lagi, hampir setiap hari, ketiganya itu selalu bergantian meminta uang padaku. Kadang 50.000, 100.000, 200.000, bahkan yang paling banyak sampai 500.000. Alasannya untuk biaya kuliah. Inilah, itulah. Ketiganya selalu bergantian saja seperti itu meminta uang.
Siapa yang sanggup coba? Aku merasa dimanfaatkan saja oleh mereka. Makanya, aku ingin mereka bertiga segera keluar dari rumah ini, sehingga hidupku bisa tenang. Aku ingin menikmati hidup bersama suamiku di rumah ini. Aku harap Mas Anton bisa mengerti hal ini. Karena aku yakin, jika dia yang memenuhi kehidupan mereka, tak mungkin sanggup, sebab gajinya saja hanya UMR Jakarta. Tidak cukup dengan gaya hidup mereka yang ingin serba mewah. Ya udah, kamu benar juga. Besok aku coba ngomong dengan mereka ya. Mungkin dengan bekerja, mereka tidak terlalu boros dan suka menghamburkan uang. Ucap suamiku. Aku lega mendengarnya. Walaupun sebenarnya aku ingin sekali ketiganya keluar dari rumahku. Tidak apa jika harus bekerja di pabrikku. Tapi yang jelas tidak tinggal di sini. Namun semua itu hanya bisa kukatakan di dalam hati. Kebesokannya, aku segera mengantarkan keduanya untuk mulai bekerja di pabrikku. Aku menempatkan mereka di bagian produksi. Namun dengan kompaknya, keduanya berkata, "Aku nggak mau Mbak di sini. Di sini tuh capek. Masa iya? Adik owner perusahaan kerjanya di bagian ini? Admin lah minimal." Ucap Sally dengan ketusnya. Ya ampun Sel, kamu kan baru. Jadi harus mulai dari sini dulu. Kalau udah pinter nanti, bisa aku pindahkan ke jabatan yang lebih tinggi. Sekarang kamu jalani aja yang ini. Kalau udah pinter, Mbak janji kok akan kasih kalian jabatan yang layak. Ucapku pada mereka. Aku masih berusaha menahan emosi. Aku tidak ingin terpancing emosi di sana. Namun keduanya tetap saja tidak mau. Mereka ingin tetap menjadi bagian admin. Padahal posisi itu tidaklah mudah, harus berpengalaman dulu. Sedangkan keduanya belum memiliki pengalaman apapun, lulus kuliah juga belum. Batinku, "Enggak Mbak, aku nggak mau. Kalau disuruh di bagian produksi, mendingan aku tidur aja di rumah." Ucap Sally. Dia menunjukkan ekspresi marahnya. Aku tidak menyangka. Seperti itu dia ternyata. Keduanya pun langsung meninggalkan pabrikku. Mereka tidak mau bekerja di sana. Ya sudah, kalau tidak mau bekerja, siap-siap saja keluar dari rumahku. Karena merasa sangat kesal, aku langsung menelpon suamiku saat itu juga. Kuadukan peristiwa ini padanya. Tapi malah aku yang kena marah oleh suamiku. Dia berkata, kalau seharusnya aku memberikan jabatan yang layak untuk adik-adiknya, bukan malah di bagian produksi. Entah mengapa, pemikiran suamiku tak sejalan denganku. Inilah yang membuat kami sering bertengkar. Kesal sekali aku dibuatnya. Tapi Mas, bukan gitu maksudku. Kalau mereka belajar dari bawah kan, akan semakin bisa menghargai apa yang mereka dapatkan nanti. Masa iya Mas mentang-mentang dia adikku, terus langsung aku kasih jabatan tinggi sedangkan mereka belum berpengalaman. Jelasku pada Mas Anton. Tapi ujung-ujungnya dia tidak mau mengerti, malah kami semakin bertengkar. Aku benar-benar stres menghadapi semua ini. Menikah dengan suamiku bukannya bahagia, malah menambah beban pikiran yang membuatku benar-benar sakit kepala. Mana Mas janjimu yang katanya akan membahagiakan aku? Gumamku sembari memejamkan mata. Aku mengingat semua janji-janji manis suamiku. Kini terasa semua itu hanyalah tinggal janji. Dia pembohong. Namun tiba-tiba semuanya malah gelap. Dan aku sadar, tapi ternyata di rumah sakit. Aku bingung, kenapa aku? Kemudian dokter pun datang. Di sana juga sudah ada suamiku, ibuku, mertua, dan juga adik-adik iparku. Aku kenapa Mas? Tanyaku pada Mas Anton. Kamu gak apa-apa sayang, biar dokter yang jelasin ya. Ucap suamiku dengan lembut. Aku tidak tahu, tapi jujur aku merasa panik juga, takut. Selamat ya Bu, Ibu sedang hamil. Ucap dokter sembari tersenyum. Mendengar ucapan dokter itu, aku merasa terkejut sekaligus bahagia. Hamil dok? Tanyaku memastikan. Iya Bu, Ibu sedang hamil.
usia kandungannya sudah 1 bulan. Kami menyarankan ibu jangan stres, jangan kelelahan ya. Karena usia kehamilan yang masih muda sangat rentan. Ibu harus hati-hati. Ya Bu, ucap dokter. Aku langsung melirik ke arah Mas Anton. Aku berharap setelah ini dia bisa mengerti keadaanku. Aku yang tak boleh stres. Aku berharap sekali setelah ini dia akan menyuruh ibu dan juga adik-adiknya untuk pindah. Aku ingin kehamilanku berjalan dengan lancar. Setelah semuanya selesai dari rumah sakit, aku segera pulang. Ibuku sangat bahagia dengan kehamilanku karena ia akan segera memiliki cucu. Namun, saat kami sedang berdua saja, ibu berkata, "Widya, kalau bisa mertuamu itu suruh pindah aja, jangan tinggal serumah dengan kalian. Ibu lihat, mereka itu gak baik. Ibu gak mau ya kamu stres, gara-gara tinggal serumah dengan mertua. Ibu aja, yang ibumu gak mau serumah dengan kamu supaya suamimu nyaman. Ini mertuamu malah ikut tinggal bersamamu. Pokoknya kamu harus bilang sama Anton, suruh ibu dan adik-adiknya itu pindah," tegas ibuku. "Iya Bu, nanti aku ngomong sama Mas Anton ya," jawabku lembut. Sesampainya di rumah, aku segera beristirahat karena memang rasanya lelah sekali. "Mas, kamu dengarkan kata dokter tadi, aku gak boleh stres Mas. Aku harus tenang, supaya kandunganku baik-baik aja. Kamu emangnya gak sayang sama anak kita Mas? Tolong ya Mas, pikirkan lagi permintaanku. Gak apa-apa deh Mas, aku yang bayari kontrakan mereka. Asalkan gak serumah sama kita Mas. Tolong ya Mas," ucapku memohon pada Mas Anton. "Iya sayang, aku ngerti. Maafin aku ya. Besok aku akan suruh mereka untuk balik ke kontrakan. Biar aku aja yang bayar. Jangan kamu. Mereka itu masih tanggung jawabku." Baru kali ini, aku memohon dan langsung dikabulkan tanpa ada perdebatan terlebih dahulu. Aku lega sekali. Sepertinya suamiku benar-benar takut jika terjadi sesuatu padaku dan juga anaknya. Kebesokannya, aku baru bangun. Namun aku sudah melihat mertuaku dan juga adik-adik iparku sudah mengemasi semua barangnya. Jujur, aku tidak mengetahui apa yang Mas Anton katakan pada mereka, sehingga mereka semua bisa keluar tanpa marah terlebih dahulu. Namun, wajah kesal ketiganya tidak bisa disembunyikan. Aku tahu kalau mereka seperti tidak terima. "Udah sayang, kamu jangan pikirin ya. Aku yakin mereka gak marah kok sama kamu. Aku udah bilang, supaya mereka mengerti demi calon anak kita. Ibu insya Allah ngerti kok," jawab suamiku dengan lembut. Aku lega, dan semoga ucapan suamiku bisa dibuktikan. Aku takut juga jika menyinggung perasaan ibu mertua, karena bisa tidak baik juga untuk kandunganku. Meskipun tak serumah lagi, namun hampir setiap hari adik-adik iparku itu datang ke rumah. Mereka meminta uang, padahal jatah mereka sudah diberikan oleh suamiku. Dan suamiku dengan tegas juga mengatakan bahwa mereka harus bekerja kalau ingin mendapatkan uang, tidak hanya mengandalkan dari kakaknya saja. Aku sangat bersyukur dengan ketegasan suamiku sekarang, tidak seperti dulu. Dia benar-benar sudah berubah. Dan aku berharap hal ini bisa menular ke adik-adiknya, karena tidak mungkin kan selamanya akan bergantung pada kakaknya. Karena semakin lama, tanggung jawab kakaknya semakin besar, apalagi sebentar lagi kami akan punya anak. "Kalau kalian gak mau kerja, ya gak usah berharap punya uang," ucap suamiku dengan tegas. Ketika saat pagi-pagi sekali, adiknya itu sudah datang. Dan tentu, kedatangannya hanyalah untuk meminta uang. Aku sangat senang sekali melihat ketegasan suamiku. Aku berharap dengan suamiku tegas, adik-adiknya bisa berubah dan mau bekerja. Kalian itu bukan tanggung jawabku lagi. Yang menjadi tanggung jawabku hanyalah ibu. Kalian harus tahu itu. Kalian sudah besar, bisa bekerja. Harusnya bisa cari uang sendiri. Jangan terus mengandalkanku, ucap suamiku dengan tegas.
Aku awalnya kasihan, namun apa yang dikatakan suamiku itu benar. Tidak mungkin mereka selalu bergantung seperti ini. Hingga tak terasa, kandunganku sudah 9 bulan. Aku tibalah saat melahirkan. Dokter sudah memperkirakan bahwa aku tidak bisa lahiran normal. Makanya, aku harus segera menjalani operasi karena sudah jadwalnya. Alhamdulillah operasinya berjalan lancar. Aku dan bayiku selamat, sehat. Setelah pulih, aku kembali ke rumah. Namun betapa terkejutnya aku setelah melihat adik iparku, ibu mertuaku ada di sana. Kupikir mereka akan menjengukku dan menyambut kepulanganku. Namun di samping mereka, ada beberapa koper besar. Seketika aku langsung menoleh ke arah suamiku dan bertanya-tanya. "Maksudnya apa ini, Mas?" Tanya aku pada Mas Anton. Aku udah ngomong sama mereka kalau jangan tinggal di sini lagi. Tapi mereka tetap ngeyel, pengen hidup enak di rumah ini. Aku udah pusing, stres banget aku. Belum lagi harus mendampingi kamu melahirkan. Itu semua membuat tenagaku terkuras. Aku benar-benar lelah, ucap Mas Anton dengan wajahnya yang sangat kusut. Aku sangat menyadari bahwa suamiku itu lelah. Tapi kenapa keluarganya malah menambah masalah? Tidak bisa mengerti keadaan. Ya udah Mas, biarin aja. Aku mau istirahat. Ucapku malas berdebat. Setelah itu aku segera ke kamar. Aku sudah menyapa mereka tadi. Aku tidak ingin berbicara banyak. Aku masih butuh waktu untuk beristirahat. Ya, anggap saja mereka menginap di sini untuk menemani aku yang baru melahirkan, supaya pikiranku bisa jauh lebih tenang. Tapi mereka tetaplah tidak berubah, masih sama. Hal itu membuatku menjadi stres lagi, dan akhirnya ASIku tidak mau keluar. Aku tidak bisa menyusui anakku. Mengetahui hal ini, Mas Anton marah besar. Dia kembali mengusir keluarganya. Aku lega, namun entahlah, pusing aku dengan semua ini. Setelah diusir oleh Mas Anton untuk kedua kalinya, adik-adik suamiku itu tidak pernah lagi datang ke rumah untuk meminta uang. Aku juga heran, apakah mereka sudah bertobat dan mencari pekerjaan dan berusaha untuk mandiri. Aku belum mencari tahu sih hal ini, mereka bekerja apa. Namun Mas Anton bilang, kalau dia berharap adik-adiknya memang benar-benar sudah berubah. Hari ini, keduanya datang mengendarai sebuah mobil baru. Aku benar-benar terpukau dengan mobilnya. Harganya itu pasti ratusan juta. Aku tidak mau suuzon, tapi sepertinya mereka itu melakukan sesuatu yang tidak wajar. Masa dalam waktu 3 bulan saja bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Mereka kerja apa? Aku bertanya-tanya di dalam benakku. Aku pun sudah mendiskusikan hal ini dengan Mas Anton. Tapi dia sama. Belum tahu jawabannya. Mas, kenapa nggak ditanya aja Mas? Mumpung mereka kesini. Aku kok khawatir ya Mas? Aku curiga. Ucapku pada Mas Anton. Kamu ini kenapa sih Wid? Mereka nggak kerja, kamu pusing. Mereka kerja malah kamu curigain. Ya mungkin aja kan mereka jadi konten kreator. Bisa dapat penghasilan ratusan juta kan per bulan. Wajarlah kalau bisa beli mobil. Ucap Mas Anton dengan percaya diri. Ya kalau memang itu pekerjaan mereka sih ya nggak apa-apa Mas. Tapi setauku mereka nggak ada tuh Mas di sosial media manapun. Kan aku lumayan aktif Mas nontonin video-video orang. Tapi mereka nggak ada loh Mas, nggak pernah aku lihat. Masa iya Mas, mereka jadi konten kreator? Ini baru beberapa bulan loh Mas. Setauku ya, kalau bisa penghasilannya sebanyak itu, ya harus viral dan meledak dulu. Dan pasti kita tahu Mas kalau mereka videonya viral. Ucapku mengutarakan rasa curigaku. Namun suamiku masih tetap kekeh, menganggap bahwa adik-adiknya itu bekerja menjadi konten kreator, sehingga bisa mendapatkan uang ratusan juta dengan mudah. Sepertinya aku harus menyelidiki sendiri apa yang mereka lakukan. Aku takut jika mereka melakukan hal yang aneh-aneh. Bisa bahaya ini.
Gumamku dalam hati. Setelah mereka berpamitan pulang, aku menelpon seseorang yang bisa menolongku. Aku yakin dia bisa mendapatkan informasi yang akurat. Tolong ya Mel, selidiki adik-adik iparku. Aku curiga sama mereka. Iya Wit, kamu serahkan aja sama aku. Pasti semua beres. Aku akan memberikan kamu informasi seakurat mungkin dan tidak akan mengecewakan, ucap Meli dengan tegasnya. Iya, profesinya memang menyelidiki seseorang. Dia itu seperti detektif. Dia sudah sangat terkenal dan dia juga profesional. Makanya aku mempercayakan hal ini padanya supaya aku tidak curiga terus-menerus. Semoga saja mereka bekerja yang benar. Jadi, ketakutan ini hanyalah ketakutan belaka. 1 kali 24 jam, aku sudah mendapatkan kabar dari Meli. Dan ini sangat membuatku terkejut. Ya, adik-adik iparku ternyata mereka bukan bekerja yang normal. Mereka malah menjadi pengedar. Aku benar-benar takut sekali. Bagaimana cara aku memberitahu Mas Anton tentang hal ini? Tapi kalau tidak aku beritahu, ya ampun, apa yang harus aku lakukan? Aku berpikir dengan keras. Rasa takut dan rasa panik bercampur menjadi satu. Aku bahkan buntu, tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, aku memberanikan diri untuk bicara pada Mas Anton. Dia harus tahu hal ini. Mas, ucapku sembari berbisik, karena aku takut jika pembicaraanku ini didengar oleh orang lain. Mas, aku mau kasih tahu kamu, kalau sebenarnya adik-adikmu itu bukan bekerja normal, Mas. Mereka jadi pengedar, ucapku pada Mas Anton. Mendengar ucapanku, Mas Anton sangat terkejut. Kamu jangan fitnah mereka. Enak aja kamu nuduh-nuduh adikku seperti itu. Kini Mas Anton malah marah. Namun tentu, aku tidak akan menuduh mereka begitu saja. Sebab aku sudah mendapatkan bukti. Ini loh Mas buktinya, aku gak nuduh sembarangan. Ucapku sembari menunjukkan ponselku yang berisi foto-foto mereka berdua. Suamiku melihat semua itu langsung percaya. Dia benar-benar syok, tidak menyangka kalau adik-adiknya melakukan hal senekat ini. Ya Allah, kenapa sih mereka bisa terjerumus seperti ini? Apa salahku? Padahal aku tak pernah mengajarkan hal buruk seperti ini pada mereka. Tapi kenapa adik-adikku seperti ini, ya Allah? Ucap Mas Anton sembari memejamkan mata. Aku yakin pasti suamiku sangat terpukul. Dia juga takut pastinya. Namun tak kusangka, setelah Mas Anton menenangkan dirinya, dia langsung mengambil ponsel. Dan kalian tahu nomor siapa yang dihubungi? Polisi. Ya, Mas Anton melaporkan adik-adiknya ke polisi. Aku bahkan tidak menyangka hal ini akan dilakukan oleh Mas Anton. Aku sangat kagum padanya. Dia tidak pandang bulu. Kalau salah ya salah, tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kebesokannya, aku dan Mas Anton dipanggil oleh kepolisian. Kami pun segera datang. Kami dipanggil karena ternyata adik-adik Mas Anton sudah tertangkap. Mereka juga tidak menyangka kalau kakaknya sendirilah yang melaporkan. Mereka bahkan menunjukkan ekspresi marah pada Mas Anton. Tapi Mas Anton hanya menanggapinya dengan santai. Kenapa ekspresimu begitu? Kalau tidak mau dipenjara, ya jangan berbuat seperti ini. Benar-benar memalukan. Kakak tidak pernah ya mengajarkan kamu berbuat seperti ini. Ajaran dari mana ini? Tanya Mas Anton setelah bertemu dengan kedua adiknya. Mereka hanya terdiam, tidak berani menjawab apa-apa. Aku kayak gini juga gara-gara kakak, yang pelit. Jawab Sally sembari menangis. Kakak bukan pelit, Sally. Kakak hanya ingin mengajarkan kamu bagaimana caranya mencari uang sendiri dan mandiri. Bukan terus bergantung. Tapi bukan pekerjaan seperti ini juga yang kalian lakukan. Gimana ibu nanti? Pasti dia sangat sedih. Ucap Mas Anton berbicara dengan tegas pada kedua adiknya. Mereka pun lalu menangis. Sepertinya setelah mendengar kata ibu, keduanya langsung merasa terenyuh. Karena mereka sadar bahwa orang yang paling terluka dengan kejadian ini adalah ibu mereka. Iya, keduanya menangis setelah kedatangan ibu mertuaku, Bu Yeni.
dia langsung memeluk kedua anaknya. Sebab hukuman yang akan mereka terima tidaklah main-main. Hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sebab barang bukti yang ada, yang sudah diamankan oleh polisi, mencapai berkilo-kilo. Itulah yang memberatkan keduanya. Meskipun dalam keadaan seperti itu, Bu Yeni tetaplah khawatir pada anaknya. Meskipun ia tahu kalau anaknya salah. Tapi namanya seorang ibu, mau sesalah apapun anaknya, pasti akan tetap dibela. Setelah mereka ditahan, kehidupanku dan Mas Anton jauh lebih baik. Ibu mertuaku sekarang ikut tinggal bersamaku. Aku bersyukur beliau sudah berubah, tidak lagi seperti dulu. Tutur katanya lembut dan selalu membantuku mengurus cucunya. Setiap hari, beliau pun selalu meminta maaf padaku atas kesalahan masa lalunya. Padahal aku sudah memaafkan semuanya. Namun tetap saja, setiap hari, ibu mertuaku itu meminta maaf. Hingga tak lama setelah tinggal bersamaku, ibu mertua jatuh sakit. Sakitnya tidak lama, hanya sekitar 1 minggu saja. Dan aku sudah membawanya ke rumah sakit. Dan di rumah sakit, riwayat penyakitnya hanyalah tipes biasa. Namun, Allah berkehendak lain. Ibu mertuaku dipanggil lebih cepat. Di saat usia cucunya barulah 8 bulan. Aku sangat sedih dengan kepergian beliau. Dan aku juga sudah memaafkan semua kesalahannya. Apalagi Mas Anton. Dia jauh lebih sedih daripada aku. Yang lebih kasihannya lagi, anaknya yang ada di dalam penjara. Mereka hanya bisa menyaksikan proses pemakaman ibunya melalui video call. Karena tidak boleh keluar. Aku sangat terharu melihat keluarga suamiku ini. Namun, mungkin ini sudahlah takdirnya. Dan kita hanya bisa menjalaninya saja.